Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami diselamatkan, kami ditolong Tuhan. Bahwa salib-Mu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Mengenal Engkau, yaitu kuasa-Mu yang nyata. Bahkan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kembali kami datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan Yesus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi Tuhan, kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Allah yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib, mujizat Tuhan terjadi bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dari yang jahat, yang kekurangan Tuhan berkati, berlimpah kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Berfirman bagi kami ya Tuhan, darah Yesus tutup bungkus kami, darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus menyucikan, mengampuni, menyelamatkan. Roh Kudus urapi kami agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan, sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada minggu pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kami menyambut saudara Bapak Ibu sekali lagi yang beribadah pada pagi hari ini bersama Gereja Tiberias Indonesia. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Siapa yang bersyukur punya Tuhan Yesus? Yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sungguh senang berjumpa dengan saudara Bapak Ibu pada pagi hari ini di ibadah pertama bersama Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita bersyukur ya saudara, kemarin malam kita sudah menyambut Natal, merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Acara Natal Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tidak ada hujan, cuaca cerah, cuaca baik, tanda kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Siapa yang bersyukur hari ini boleh berada di tempat ini, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Ya saudara, Tuhan Yesus sungguh luar biasa saudara Bapak Ibu. Itu sebabnya ya saudara saya bersyukur ya saudara, ya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada saudara Bapak Ibu ya yang setia kepada Tuhan Yesus, yang setia beribadah ya saudara pagi hari ini. Puji Tuhan, walaupun saudara tadi malam mungkin ada yang hadir beribadah tadi malam, oh haleluya, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus ya saudara. Walaupun pulangnya perjuangan saudara Bapak Ibu ya, pulangnya perjuangan ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang parkirnya mungkin di luar, ya saudara, di luar GBK, di luar angkasa nggak ada ya, ya saudara, karena begitu luar biasa, saudara ya, momen Natal, ya saudara, Natal Tiberias selalu istimewa, katakan amin, ya saudara, karena Tuhan Yesus berkenan luar biasa, ya saudara, atas hidup saudara dan saya, dan Tuhan Yesus sudah berjanji kepada saudara dan saya, kita yang datang dengan perjamuan kudus dan minyak urapan, ya saudara Bapak Ibu, kita mengucap syukur, mempersembahkan hidup kita. Ya Tuhan berkenan atas kehidupan orang-orang yang menyembah Tuhan. Amin. Karena nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ada bulan, ada bintang, ya saudara, yang menyertai saudara dan saya beribadah kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya ya saudara, ucapan syukur yang tidak putusnya ya saudara. Dan pagi hari ini kalau saudara Bapak Ibu kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, itu adalah satu kekuatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara, ya coba lihat kanan kiri saudara, kasih salam boleh saudara Bapak Ibu, bilang selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal,
Ya saudara, Tuhan Yesus memberkati kanan kiri saudara, beri senyum depan belakangnya. Saudara yang di live streaming juga, ya selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal. Ya Tuhan Yesus mengasihi, memberkati saudara dan saya. Dan doa kami, saudara Bapak Ibu, kita ada di bulan Desember, bulan Natal ini. Tuhan beri kado Natal yang besar. Tuhan beri hadiah Natal yang indah bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Alkitab kita sama-sama saudara Bapak Ibu. Pada pagi hari ini, saudara yang mau catat firman Tuhan juga silakan. Ya saudara, kita akan lihat sama-sama saudara firman Tuhan hari ini 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Ya saudara, kita buka sama-sama. 1 Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Ya saudara, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 21. Saudara dan saya kita perhatikan bersama-sama. Ya saudara, sama-sama kita lihat 1 Yohanes 5 sekali lagi 19 sampai 21. Saya akan baca 19 dan 20, lalu nanti 21-nya kita akan membacanya bersama-sama. Semua yang sudah sampai di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayat ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 20, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 21 kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, sedikit latar belakang tentang ayat ini. 1 Yohanes ini sesuai dengan nama suratnya, surat 1 Yohanes. Ya saudara, maka yang menulis adalah Yohanes. Ya saudara, Rasul Yohanes menulis tentang, ya saudara, bahwa di dalam kehidupan orang percaya kita harus berawas-awas atau waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Amin. Berjaga-jaga, berdoa senantiasa. Ya saudara, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi saudara Bapak Ibu, ya ayat 21 ini adalah pengingat bagi saudara dan saya. Ya saudara, dan menuju kepada kuncinya di ayat yang ke-20. Ya, ayat 20 dikatakan di sana saudara, ya Rasul Yohanes mengatakan bahwa dia adalah Allah yang benar. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya dikatakan waspada terhadap berhala. Berhala itu apa sih? Berhala itu bisa, kalau pada zaman itu saudara Bapak Ibu, jemaat Tuhan menghadapi yaitu dewa-dewa, ya saudara, bahkan juga berhala-berhala seperti patung-patung, ya saudara, seperti penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Allah yang hidup, ya saudara, penyembahan-penyembahan kepada, ya maaf saudara ya, menyembah alam gitu saudara, menyembah semesta, ya bukan menyembah kepada siapa yang menciptakan alam dan semesta. Ya saudara, jadi pada saat itu banyak orang yang menyembah matahari contohnya. Ya saudara, banyak orang yang menyembah misalnya ya air gitu saudara Bapak Ibu ya. Saya teringat saudara Bapak Ibu ada seorang bapak, ya saudara dulunya, sekarang jadi anak Tuhan sangat luar biasa. Ya saudara, rajin beribadah dan sudah mengalami banyak pertolongan mujizat Tuhan. Dulunya saudara hidupnya itu menyembah dewa-dewa. Setiap hari dewanya beda-beda. Ya saudara, hari Senin dewa apa? Dewa angin, Selasa dewa air, Rabu dewa udara, macam-macam saudara Bapak Ibu. Ya, dan saudara ada dia punya seperti guru spiritual. Guru spiritualnya berkata, kalau perusahaan you mau sukses, bisnis you mau sukses, ya coba pergi ke, jadi kebetulan memang orang Jakarta Utara, ya saudara, sekitar Kelapa Gading dan Sunter, ya buang belut di Metro Sunter, di Danau Sunter. Ya saudara, jadi buang belut, ya saudara, ratusan belut. Supaya apa? Supaya bisnisnya berhasil, supaya bisnisnya lancar. Ya, dan setelah buang belut ya gitu saudara, tiap hari nyembah dewa, ya dewanya ganti-ganti saudara Bapak Ibu. Yang terjadi setelah membuang belut, udah ratusan belut dibuang, nyembah dewa-dewa, yang ada saudara malah bangkrut saudara. Usahanya, bisnisnya malah bangkrut, perusahaannya malah bangkrut, malah selesai. Ketika bangkrut saudara, dia kena serangan jantung karena kaget gitu saudara Bapak Ibu. Ketika bangkrut saudara, usahanya semuanya selesai, bahkan sampai tanahnya disita saudara Bapak Ibu. Dan ketika tanahnya disita, dia pun dalam keadaan lemah.
Ya saudara, manusia saudara Bapak Ibu ketika hidupnya lemah, baik itu secara kesehatan, secara finansial mungkin saudara Bapak Ibu, maka manusia pasti akan mencari pertolongan. Ya, dan pada saat itulah dia mengenal Yesus Kristus Tuhan, Allah yang benar. Katakan amin. Allah yang memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah buat kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Ya, untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pagi ini kita kembali diingatkan bahwa hanya Yesus. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus. Amin. Hanya Yesus Allah yang benar. Hanya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan keluargamu, finansialmu, kesehatanmu. Ya saudara, bahkan yang sakit sembuh, katakan amin. Saudara Bapak Ibu, Bapak ini mengalami pertolongan Tuhan. Ya saudara, 2 pertolongan Tuhan dalam waktu yang bersamaan. Ya saudara, miracle at the same time. Katakan amin. Ya, mujizat di waktu yang bersamaan. Ya, selain saudara kesehatannya dipulihkan, ya karena serangan jantung saudara, dia tadinya harus diring, tapi karena dia datang pada Tuhan, dia pergi beribadah, dia datang ke gereja Tiberias, dia menerima perjamuan kudus dan menerima minyak urapan saudara Bapak Ibu di gereja Tiberias. Ya, dan ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, ya dia memanggil nama Yesus. Beberapa minggu kemudian saudara, dia kembali cek ke medis, ya saudara, yang tadinya jantungnya harus diring, harus dipakai cincin. Ya saudara, karena kasih Tuhan, karena kuasa darah Yesus, jantungnya dinyatakan normal, sehat, sembuh, tidak dioperasi, tidak perlu pakai cincin, tidak perlu pakai ring. Yang percaya katakan haleluya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, angkat tangan kanan saudara, bersama-sama dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, tubuhku sehat sempurna, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, seluruh bagian tubuhku sehat sempurna. Katakan amin. Haleluya. Saya berdoa saudara Bapak Ibu, ya satu-satunya anggota bagian tubuh saudara dan saya yang pakai cincin cuma di jari manis. Amin. Iya saudara, jantungmu gak pakai cincin, katakan amin. Iya saudara, hanya jari manis saudara dan saya yang pakai cincin. Ya, setelah dinyatakan sembuh, iya saudara, tanahnya yang tadinya disita saudara, kembali kepada Pak Henry saudara. Ya, dan apa saudara, akhirnya dia mengenal Tuhan, ya usahanya dipulihkan kembali, dan ketika dia berada di dalam hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan hanya pekerjaannya, usahanya kembali, ya saudara, anak-anaknya pun diberkati, diselamatkan Tuhan. Hari ini kita melihat, ya saudara, bahwa firman Tuhan mengajar saudara dan saya sekali lagi, bahwa hanya Yesus Allah yang benar, ya bahwa Yesus dikaruniakan kepada saudara dan saya. Ya, sama-sama bilang sama saya, Yesus diberikan untuk saya. Amin. Jadi Natal adalah pemberiannya kerajaan sorga untuk saudara dan saya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul saudara, kelahiran Yesus Kristus memberikan iman. Sama-sama bilang sama saya, Natal memberi iman. Amin. Kelahiran Yesus adalah Natal. Ya, dan hari ini kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan. Di dalam beribadah, saudara pasti datang dengan percaya. Ya, saudara menyembah Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, pasti ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dulu Bapak Ibu, sebelum kita mengenal Yesus Tuhan, manusia tuh hidupnya gak punya pengharapan. Ya saudara, waktu dalam kegelapan gak punya iman, tapi karena Yesus datang, sama-sama bilang Yesus datang. Amin, Yesus lahir, ya, sehingga saudara dan saya hari ini kita boleh mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara dan saya. Kebenaran itu yang membuat saudara dan saya jadi punya iman. Iman ini penting sekali Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, tanpa pengharapan, tanpa iman, tanpa kasih Tuhan, saudara dan saya mungkin kita nggak bisa berjalan di dalam kehidupan ini. Ya, tantangan hidup, persoalan, pergumulan, ya belum lagi saudara situasi di luar, di dalam kita sendiri mungkin ya di keluarga atau di pribadi kita, ya kita banyak menghadapi persoalan, tantangan, apalagi di luar, di lingkungan, ya saudara, keadaan dunia, ya saudara, karena kasih Tuhan, ya saudara, kepada saudara dan saya, sehingga setiap hari
hari kita boleh berpengharapan dalam Tuhan. Amin. Siapa yang punya pengharapan dalam Tuhan? Siapa yang percaya pengharapannya dijadikan nyata sepanjang bulan ini? Yang percaya katakan haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yuk kita belajar saudara pagi ini. Jadi bagaimana kelahiran Yesus atau Natal dapat menjadi dasar iman yang kokoh, yang teguh dalam hidup kita orang percaya. Ya, yang pertama, kelahiran Yesus, ya saudara, Natal membuktikan kesetiaan Allah pada janjinya. Siapa yang percaya janji Tuhan digenapi dalam hidupnya? Katakan amin. Yes, apa janji Tuhan Pak Pendeta? Ada begitu banyak sekali janji Tuhan. Ya saudara, yang paling dekat dengan hidup saudara dan saya, Tuhan janji di akhir zaman, saudara dan saya, kita yang terima perjamuan kudus, berdarah Yesus, minyak urapan, Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan sediakan, Tuhan janji kita tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan berjanji di dalam kasih Tuhan, oleh minyak anggur, apa yang ku perlu, Tuhan sediakan. Amin. Ya saudara, dan janji Tuhan dibuktikan. Walaupun saudara waktunya prosesnya ribuan tahun. Ya, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan ya ribuan tahun saudara. Kita lihat yuk Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat ke-5 dikatakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir, sudah diberikan kepada saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Tuhan sudah memberi kepada saudara dan saya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Bapa, ya saudara, yang kekal memberikan saudara dan saya di dalam Yesus, saudara dan saya kita punya kehidupan yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya akan menikmati janji Tuhan. Amin. Tuhan berjanji kepada saudara dan saya bahwa rancanganku adalah rancangan berkat, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka, tapi rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya 2025 hari depan yang penuh harapan, penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia janjinya bisa salah, manusia janjinya bisa ya Bapak Ibu Saudara mungkin ngomongnya A, ya saudara, tapi ternyata B, ya saudara, itulah manusia ya. Tapi Tuhan saudara dan saya tidak pernah lalai akan janjinya. Amin. Ya saudara, Billy Graham berkata saudara bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu tepat waktu untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Yang setuju bilang amin. Yes, ya saudara. Saya mungkin gak tahu apa yang saudara butuhkan. Saya mungkin gak tahu apa yang saudara perlu. Saya mungkin gak tahu apa yang menjadi pokok doa saudara. Ya kecuali kalau saudara ngomong sama saya. Ya, tapi semua yang saudara dan saya kita perlukan ada di hati kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang jadi pokok doa kita, semua Tuhan tahu. Amin. Dan Tuhan berjanji. Dia pasti tepati, dia pasti sediakan bagi saudara dan saya. Dan janjinya tidak pernah lalai. Ya, janjinya tidak pernah lalai. Saya teringat saudara Bapak Ibu, ya mendiang gembala sidang saudara dan saya, Pak Riaji saudara, ya beliau sering bercerita, bahkan secara pribadi beliau bercerita juga kepada saya, Tuhan panggil saya. Jadi saudara kalau saya ngobrol sama beliau, saudara Bapak Ibu, ya sedikit-sedikit Bapak tuh selalu ngomong, ya saudara, Tuhan panggil saya. Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya. Padahal kami lagi bekerja gitu saudara ya. Jadi lagi kadang-kadang saudara mungkin lagi ngobrol atau lagi berbicara tentang pekerjaan. Ya, tapi kalau ada jeda diam sebentar, beliau selalu tiba-tiba ngomong gitu saudara. Ya, Tuhan panggil saya. Jeffrey, you tahu Tuhan pilih saya. Amin Pak, saya bilang. Ya saudara, lalu kita kembali lagi kepada topik yang sedang dibicarakan. Tapi kalau ada jeda lagi sedikit, ya saudara, beliau ngomong lagi saudara, Tuhan pilih saya, Tuhan panggil saya, Tuhan perintah pada saya. Ya Pak Riaji, layani aku. Ya kalau engkau melayani aku, bahwa namamu tercatat di sorga. Katakan amin. Ya saudara, dan Tuhan tidak lalai saudara pada janjinya. Kalau engkau melayani aku, ya saudara, bahwa jemaat Tiberias lautan manusia, pesta kekal di sorga. Katakan amin. Kalau engkau melayani aku, apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan. Katakan amin. Apa yang hari ini kau butuhkan Tuhan sediakan. Katakan amin. Saudara Bapak Ibu, ya saudara, bahwa ya kemarin saya pernah menyampaikan saudara Bapak Ibu bahwa Tiberias tidak pernah awalnya saudara Papa Riaji tidak pernah mau bikin Natal besar-besaran di GBK. Ya, tapi Tuhan yang perintah. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu perhatikan,
kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita dengar perintah Tuhan, lalu kita taat melakukannya, percayalah kalau Tuhan yang perintah, pasti Tuhan yang tanggung jawab. Kalau Tuhan yang perintah lalu kita ikut, lalu kita taat, percayalah kalau engkau setia menjalani apa yang Tuhan katakan untuk saudara dan saya, jangan ragu saudara, pasti Tuhan yang akan sediakan, katakan amin. Pasti Tuhan akan berkati, katakan amin. Ya, iya saudara, ada banyak orang berpikiran, ada banyak orang selalu berkata, saudara, ya waktu itu ada beberapa, ya saudara, tempat cabang, ya saudara, gereja Tiberias yang dibangun, dibuka, saudara Bapak Ibu ya. Lalu beberapa cabang ini, ya saudara, dalam segi lokasi agak berdekatan, ya saudara. Dan saudara, apa yang dipikirkan oleh banyak orang, ya saudara, mungkin kalau secara marketing, secara strategis, usaha, ya saudara, mungkin secara, tapi sekali lagi saudara Bapak Ibu, bahwa gereja ini diperintah Tuhan, katakan amin. Tuhan yang akan menyediakan, memelihara, amin. Ya saudara, ada banyak orang berkomentar, Pak, kalau lokasinya berdekatan nanti jemaatnya kurang loh Pak. Nanti jemaatnya dari mana Pak? Ya selalu beliau katakan, Tuhan perintah kepada saya, untuk apa? Untuk membangun gereja seperti zaman kisah para rasul. Iya saudara, dan disertai dengan tanda kuasa mujizat yang heran. Karena saudara dan saya, kita menyembah meninggikan Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, maka ketika saudara dan saya menyembah meninggikan Tuhan Yesus, percayalah penuh, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Ya saudara, bahwa walaupun lokasinya ya saudara agak berdekatan, ya mungkin kalau secara ilmu-ilmu ya usaha gitu saudara ya, kurang tepat, tapi Tuhan itu selalu baik, katakan amin. Ya saudara, beliau selalu mengatakan tugas saya menyediakan tempat, tugas saya menyediakan bangku-bangku untuk jemaat, tugas saya menyediakan semua fasilitas, semua peralatannya untuk jemaat, orang-orang boleh beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, nanti jemaatnya nggak ada, jemaatnya dari mana? Beliau mengatakan jemaat Tuhan yang kirim. Amin saudara. Dan Tuhan sudah membuktikan bertahun-tahun Tuhan memelihara gereja ini, termasuk saudara dan saya. Kita yang ada di dalamnya, kita dipelihara Tuhan, kita diberkati Tuhan. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat Tuhan. Yang percaya, yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik aja bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ya melihat kemarin malam, saudara banyak yang hadir, ya saudara di Natal Tiberias, ya saudara rasanya ya saudara tak terkatakan saudara Bapak Ibu. Saya juga bingung saudara Bapak Ibu, itu orang datang dari mana? Ya luar biasa saudara Bapak Ibu. Ya saudara, itu sangat penuh saudara, sangat penuh. Bukan hanya di depan ya saudara, tapi di belakang panggung, di atas-atas saudara. Bahkan sampai di luar-luar Bapak Ibu saudara. Ya, dan itulah ya tanda kasih setia Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Maka Natal ini saudara dan saya kita percaya, Tuhan sudah berjanji kepada saudara dan saya, Tuhan tidak lalai menepati setiap janjinya bagi kita. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Ya bagaimana kelahiran Yesus, Natal dapat menjadi iman yang kokoh bagi saudara dan saya orang percaya. Kelahiran Yesus memberi akses kepada saudara dan saya, yaitu menuju kepada Bapa di sorga. Sama-sama bilang sama saya, Natal memberikan akses kepada saya untuk ke sorga. Katakan amin. Yes, yes saudara. Bahwa tanpa Natal, saudara, manusia tidak akan mengenal yang namanya keselamatan. Yes, keselamatan terjadi di atas kayu salib. Katakan amin. Darah Yesus yang tercurah untuk saudara dan saya diberikan kepada kita. Ya saudara, itu namanya peristiwa kematian Tuhan Yesus. Lalu ya saudara, Jumat Agung ada kebangkitan. Tapi tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada Jumat Agung tanpa Natal. Jadi Natal, Jumat Agung, Paskah itu satu kesatuan, satu paket. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, hari ini kita belajar ya bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Katakan amin. Yuk kita lihat yuk sama-sama ayat yang sangat terkenal. Yohanes 14 ayat 6. Karena ayat ini sangat terkenal, kita baca bersama-sama saudara ya. Yohanes 14 ayat 6. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.
Yesus yang katakan, kalau tidak melalui aku, akulah satu-satunya jalan, saudara Bapak Ibu. Akulah jalan. Kenapa saya katakan satu-satunya? Karena, saudara boleh cek juga Bapak Ibu Saudara, tidak ada tokoh lain, tidak ada pemimpin lain, ya, tidak ada pribadi yang lain yang berani berkata, akulah jalannya. Ya saudara, akulah, I am the way, akulah jalannya. Ya, jalan apa? Jalan menuju kepada kekekalan kerajaan sorga. Ya, dan juga jalan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya Yohanes berkata kepada para jemaat Tuhan, ya karena pada saat itu banyak jemaat ditipu sama berhala. Ya, makanya dia berkata bahwa Yesuslah Allah yang benar. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Allah yang benar. Amin. Ya, walaupun kita memang zamannya udah canggih 2024, tapi saudara Bapak Ibu kita harus percaya penuh Yesus Allah yang benar. Katakan amin. Iya saudara. Kenapa saudara? Karena justru kecanggihan zaman membuat manusia, iya saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini kita lihat situasi dunia malah jauh dari Tuhan saudara Bapak Ibu. Malah apa saudara? Malah tidak mau mengenal Tuhan. Ya, ada begitu banyak orang yang punya pendapat, ya memang pendapat orang berbeda-beda, ya saudara. Tapi satu-satunya jalan ke sorga hanya melalui Yesus. Apanya Tuhan Yesus? Ya saudara, kita pagi ini belajar saudara Bapak Ibu. Kita melalui hidupnya Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita kekal di sorga. Amin. Ya saudara, Natal memberikan kita akses. Supaya saudara dan saya, kita punya iman, kita punya pengharapan, kita nggak ragu, kita nggak cemas, kita nggak rendah diri. Ya, yang harusnya adalah rendah hati. Rendah hati sama rendah diri beda. Ya saudara, saudara dan saya kita punya kepercayaan penuh. Ya, saudara dan saya pasti suatu hari akan ke sorga. Itu karena Natal. Karena Yesus turun ke dunia. Karena Allah jadi manusia. Ya, sehingga saudara dan saya kita boleh percaya saudara Bapak Ibu. Sehingga kita boleh percaya dan kita boleh punya iman bahwa hanya Yesus jalannya. Hanya Yesus aksesnya. Nggak ada yang lain. Ya saudara, itu sebabnya hidupnya Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Supaya kita beroleh kehidupan kekal. Dan selama di dunia, di bumi, rupa-rupa keperluanmu Tuhan yang cukupkan. Katakan amin. Rupa-rupa kebutuhanmu Tuhan yang sediakan. Katakan amin. Apapun yang hari ini kau kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yohanes pasalnya yang ke-6. Yuk kita lihat 53 dan 54. Kita lihat sama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-6, 53 dan 54 saudara. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Haleluya. Siapa yang percaya bangkit akhir zaman? Katakan amin. Iya saudara, Tuhan janji sekali lagi saudara Bapak Ibu kepada saudara dan saya melalui firman-Nya, dan Tuhan janji kepada gereja ini melalui sarana minyak anggur ini saudara Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya saudara dan saya rajinlah terima kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Rajinlah diurapi, rajinlah kita terima kuasa darah Yesus. Karena darah Yesus yang akan membawa saudara dan saya pada kemuliaan kekal. Amin. Darah Yesus kita sudah melihat saudara Bapak Ibu, ada begitu banyak kesaksian yang terjadi oleh darah Yesus. Ya saudara, yang sakit sembuh. Amin. Oleh darah Yesus yang tidak ada ya pembuluh darah saudara di jantungnya menjadi sembuh sehat. Yang tadinya waktu lahir saudara tidak bernyawa, oleh tetes darah Yesus sudah menjadi sembuh. Dan akhirnya punya nyawa, punya hidup, diberkati, dibangkitkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Dan dengan kuasa minyak urapan ini saudara Bapak Ibu, ya saudara, seorang anak muda yang berasal dari luar kota saudara ya, dari desa kecil saudara Bapak Ibu, sampai di Jakarta, beribadah di gereja Tiberias, ya saudara, diurapi, didoakan, dinubuatkan oleh gembala sidang. Suatu hari jadi CEO. Padahal saudara Bapak Ibu, dia tidak pernah kepikiran akan jadi CEO saudara dalam satu perusahaan. Karena apa? Ya waktu itu belum punya pekerjaan saudara Bapak Ibu. Dan pendidikannya juga waktu itu pas-pasan, biasa aja. Tapi seiring waktu, ya saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, katakan amin. Ya saudara, Tuhan memberikan jalan, akses itu jalan, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan beri jalan. Yes, siapa yang percaya jalan Tuhan itu ajaib? Amin.
Natal itu keajaiban loh saudara Bapak Ibu. Jadi kalau saudara Bapak Ibu percaya Natal adalah keajaiban. Iya saudara, yang terjadi kepada orang lain, keajaiban dalam hidupnya, keajaiban Tuhan pun dapat terjadi atas hidupmu dan hidupku. Yang percaya katakan amin. Iya saudara, dan anak muda ini saudara Bapak Ibu, ya seiring waktu Tuhan genapi janjinya. Ya Tuhan berkati dia dapat sekolah, ya bisa bukan S1, S2, bahkan hari ini sedang mempersiapkan S3. Iya saudara, sedang mempersiapkan untuk disertasinya saudara Bapak Ibu. Ya, dan sebelum sekarang dia sedang mempersiapkan S3-nya saudara. Sebelum S3-nya selesai, ya saudara, dia yang tadinya nggak punya pekerjaan, datang dari desa saudara. Hari ini dia membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain saudara Bapak Ibu. Karena tadinya nggak punya pekerjaan, sekarang memberi pekerjaan untuk orang lain. Ya sudah, diurapi dengan minyak urapan, menjadi majikan, mulia, sehat sempurna, tidak gagal miskin, bebas hutang-hutang. Saudara dan saya sehat, umur panjang, tegap sentosa, diberkati, menjadi majikan sesuai firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Gembala sidang kita berkata, saudara Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, mendiang selalu menyampaikan dengan sarana kuasa minyak anggur, kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Suatu hari, percayalah penuh, saudara dan saya, kita yang akan disambut. Ya saudara, untuk pesta kekal di kerajaan sorga. Selama di bumi di dunia, Tuhan janji kita diberkati terpelihara. Tidak miskin, tidak bangkrut. Saudara dan saya sempurna sehat, umur panjang. Siapa yang percaya bersama Tuhan? Kita sehat, kita panjang umur. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Kita lihat sama-sama saudara, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Satu ayat. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Ini bagian yang terakhir, Alkitab katakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, iman saya mengalahkan dunia. Amin. Iya saudara. Maka saudara, kenapa banyak orang yang mungkin, ya saudara berkata, Pak, ya memang iman orang berbeda-beda saudara Bapak Ibu. Ya, tapi banyak orang yang gak pede, gak percaya diri dengan imannya. Ya, kenapa gak percaya diri? Karena tidak menyadari betapa saudara dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Tapi tentunya saudara Bapak Ibu, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya saudara, itu sebabnya tadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa saudara dan saya, kita yaitu menerima juru selamat. Ia telah lahir untuk saudara dan saya, supaya kita dibawa kepada kebenaran. Amin. Supaya saudara dan saya tidak ikut dunia yang jahat, dunia yang gelap ini. Ya, dunia yang terhilang ini. Tapi saudara dan saya dibawa pada terang kemuliaannya. Katakan amin. Ya, di dalam terang ada kebenaran. Di dalam kebenaran saudara dan saya ada keselamatan. Dan apa yang menyelamatkan kita? Iman. Sekali lagi saudara Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa suatu hari anak manusia datang kedua kali. Ya, yang dicari adalah iman. Iman harus disertai dengan berjuang, berusaha menjaga kehidupan yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, Natal kelahiran Yesus ya membawa iman, memberi iman kepada saudara dan saya. Kelahiran Yesus membawa kemenangan atas dunia. Kita memang masih tinggal di dunia, ya, tapi kita menang atas dunia. Katakan amin. Siapa yang percaya menang atas dunia? Amin. Dia saudara, menang atas dunia artinya apa? Menang atas segala rancangan dunia, menang atas segala setan, menang atas segala penyakit, menang atas segala persoalan. Katakan amin. Banyak orang hari-hari ini hidupnya pusing karena persoalan, ya belum bayar ini, belum bayar itu, ya saudara, tagihan, cicilan, ya kan saudara. Tapi percayalah penuh melalui Natal hari ini saudara dan saya, kita diberikan sukacita. Amin. Iya saudara dan saya dibebaskan dari kecemasan, dibebaskan dari ketakutan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus memberikan sukacita, memberikan kekuatan yang baru. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, ya saudara, bersama dengan Tuhan memang ya kita hidup, mungkin kita ada tantangan, ada persoalan, tapi percayalah bersama dengan Tuhan Yesus segala ketakutan, segala kecemasan kita pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ya, saya suka dengar saudara, ada jokes saudara, ya dari orang-orang Kristen di akhir zaman ini saudara Bapak Ibu. Orang Kristen di akhir zaman itu tidak takut sama setan lagi. Karena setan sudah dikalahkan ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib. Katakan amin.
oleh darah Yesus menghancurkan setan-setan. Amin. Apa yang ditakutkan orang Kristen di akhir zaman? Cicilan, saudara. Ya, pada senyum, pada ketawa, ya, pada ada cicilan ya, atau ya, puji Tuhan ya, tidak ada cicilan ya, saudara, puji Tuhan, bersyukur ya, sudah buat kasih dan kebaikan Tuhan. Kalaupun masih ada, saudara, jangan kecil hati, percayalah ya saudara, bahwa berkat Tuhan itu indah tepat pada waktunya. Amin. Tuhan yang janji kepada saudara dan saya. Dan apa yang mengalahkan segala ketakutan, segala persoalanmu adalah imanmu kepada Tuhan Yesus. Saudara, tutup Alkitabnya. Ya saudara, ada seorang pejuang iman yang sangat luar biasa. Ya, seorang yang bernama Corrie ten Boom. Ya saudara, dia berkata dalam hidupnya, saudara, dalam pelayanannya, kemenangan iman bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada kekuatan untuk menghadapinya bersama dengan Kristus. Corrie ten Boom adalah seorang survivor dari peristiwa Holocaust. Ya, Pak Pendeta, Holocaust itu apa? Google aja, Google. Holocaust apa? Ya, Holocaust itu adalah satu, saya kasih petunjuk sedikit lah ya, peristiwa yang terjadi kepada orang-orang Ibrani. Ya saudara, pada zaman itu saudara, yang yaitu dikuasai, saudara, waktu itu kehidupan orang-orang Ibrani dikuasai oleh banyak tentara Nazi, saudara Bapak Ibu ya, pada zaman itu tahun 1800-an, saudara Bapak Ibu. Dan singkat cerita saudara, Corrie ten Boom adalah seorang survivor, ya, orang yang selamat ya saudara, dari kehidupannya ya yang penuh dengan penderitaan. Kenapa penuh dengan penderitaan? Awalnya dia beri jalan keluar bagi orang-orang Ibrani yang dikejar-kejar oleh Nazi pada zaman itu, saudara Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya saudara Bapak Ibu, dia sendiri pun ya sempat tertangkap karena dia menolong orang-orang yang dicari itu, saudara. Nah, singkat cerita, di dalam ya dia penderitaannya, saudara, dia ditangkap, dan di dalam pengasingannya, saudara Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang yang menyakiti dia. Ya, tapi karena kasih Tuhan yang menjumpai dia, yang menjamah Corrie ten Boom, sehingga dia boleh memberikan pengampunan dan ia hidup untuk beriman ya pada kasih Tuhan. Dia banyak melayani orang-orang yang tertekan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang kehilangan keluarganya, kehilangan hidupnya, bahkan gak punya harapan lagi melihat hidup. Ya, dia memberikan kasih Tuhan, dia memberikan iman kepada sesamanya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan oleh Natal. Ya, Natal adalah peristiwa iman. Katakan amin. Bagaimana mungkin kalau Yusuf tidak percaya dengan iman bahwa Tuhan yang menghendaki, malaikat yang berkata, Yusuf, terimalah Maria sebagai istrimu, walaupun Maria sudah mengandung. Tapi percayalah, dia mengandung karena Roh Kudus. Sebagai manusia, tentu Yusuf, ya namanya manusia biasa. Yusuf pastikan, aduh, lah kan tiba-tiba tekdung nih. Ya tiba-tiba kok mengandung misalnya gitu, saudara. Kalau dia pakai bahasa sehari-hari, ya saudara. Orang pun pasti akan berpikir, saudara Bapak Ibu. Ya, lah, ya orang kita belum menikah, tapi malaikat Tuhan menjumpai Yusuf. Ya, jangan tawar hati Yusuf, jangan cemas Yusuf, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, dan anak yang akan dilahirkan itu, ya saudara, akan menjadi juru selamat, Mesias bagi orang-orang percaya. Amin. Maka Yusuf beriman, Yusuf percaya bahwa pasangannya Maria adalah yang dari Tuhan. Maria akan melahirkan seorang juru selamat. Juru selamat sudah lahir bagi saudara dan saya. Dan hari ini iman diberikan kepada saudara dan saya. Kembali kepada saudara dan saya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya saudara, bersama sampai akhir zaman, sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan membawa saudara dan saya, kita pesta kekal di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Keluargamu, keluargaku, suatu hari kita pesta kekal di sorga, jadi tetangga di sorga. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita datang mengagungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Natal, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Semua ciptaan menyembah-Mu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh
Oh Tuhanku, Kau kuagungkan, kuagungkan, Kau kuagungkan. Bersama-sama atas seluruh bumi, semua ciptaan menyembahmu. Kuagungkan, Kau kuagungkan. Oh Tuhanku, Kau. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kuagung, amin. Kau kuagungkan atas seluruh bumi. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhanku, sekali lagi bersama. Oh kuagungkan, Kau kuagung. Angkat tanganmu sembah Tuhan Yesus. Pandang wajahnya. Semua ciptaan menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih sayang Tuhan. Oh Tuhanku, Kau kuagungkan. Oh Tuhan, oh Tuhanku, Kau kuagungkan. Oh Tuhanku, Kau kuagungkan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau sambut kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kita. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari bersama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus, ya persilahkan hambanya yang terkasih. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami. Bersama keluarga kami sempurna sehat. Dalam nama Yesus kami tolak tumor kanker, kami tolak operasi, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga kami setiap hari hidup rukun damai dalam nama Yesus. Berkat Tuhan tercurah bagi keluarga kami. Kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi dan di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia setiap hari. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus memenuhi pikiran kami. Oleh darah Yesus kami tolak virus, kami tolak terkapar, kami tolak kelemahan tubuh. Oleh darah Yesus tidak COVID, jantung sehat, paru-paru sehat, ginjal sehat. Kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi. Oleh darah Yesus tidak keropos tulang, tidak nyeri tulang. Oleh darah Yesus kami panjang umur, tidak saraf kejepit. Dalam nama Yesus tidak katarak, mata kami sehat sempurna. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh minta pada Tuhan hari ini apa yang menjadi imanmu, apa yang menjadi pokok doamu. Maka hari ini oleh darah Tuhan Yesus segala penyakit tidak berkuasa atas saudara dan saya. Darah Yesus yang menyatu dengan tubuh kita membuat kita sehat, kita sembuh dalam nama Yesus. Jantung baru, tidak saraf kejepit, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, siapapun yang saraf kejepit sembuh dalam nama Yesus. Berjalan dengan baik, bahkan bisa berolahraga, duduk dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beri mujizat Natal. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun akan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar di bulan ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak roh maut, malaikat surga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Kami tolak celaka bahaya, kami tolak segala yang jahat, kami tolak fitnah, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga, tubuh kemuliaan. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari bersama-sama saudara kembali kita mengucap syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya.
Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat minyak saudara, saudara yang di gereja Nia, saudara yang di live streaming. Bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir, gembala martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, menjadi warga sorga, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh. Saudara dan saya, kita dijaga malaikat, kita warga sorga, kita penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Suatu hari tanganmu tanganku digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga. Tuhan Yesus yang bertahta atas pujian penyembahan umatnya berkenan memberkati saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Manapun kita melangkah berada, dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umatmu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kabulkan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah menjadi kuat karena Tuhan, yang gagal berhasil karena Tuhan, yang terikat dilepaskan dari yang jahat karena Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah oleh kasih setia Tuhan. Berkati suami istri, rumah tangga, rukun damai. Berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Maka berkati usaha, pekerjaan, toko dagangan, bisnis anak-anakmu, setiap kami maju di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati, beri jalan keluar dari setiap persoalan tantangan. Anak-anak muda berhasil, masa depannya indah di dalam Tuhan. Masa mudanya diberkati Tuhan. Anak-anak muda, anak-anak kami, siapapun yang sedang menghadapi ujian ulangan umum, ujian akhir sekolah, apapun itu namanya, dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, berhasil, yang sehat, yang pandai, yang cerdas, dapat beasiswa, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan pulang umatmu dari gereja Nias menuju ke tempat kami masing-masing, Tuhan Yesus memberkati, dijaga malaikat. Darah Yesus, Tuhan tutup bungkus kami. Jemaat Tuhan di live streaming dimanapun berada, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri mujizat Natal yang indah. Tuhan beri iman yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan. Melalui Natal kami melihat keselamatan berkat. Kami melihat berkat kuasa perlindungan mujizat Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang percaya. Berkati ya Tuhan Yesus semua yang sudah melayani. Worship team, Tuhan Yesus memberkati, yaitu Bapak Vander dan semua rekan-rekan, diberkati Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus tim event, soundman, operator media. Tuhan memberkati Asyar, berkati juga tempat ini, Gereja Gading Nias, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Tiberias, penuh kemuliaan Tuhan. Seluruh acara program gereja Natal Tiberias, baik di Jabodetabek, di Jakarta dan di luar kota, Tuhan memberkati. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam nama Tuhan Yesus, panjang umur, tegap sentosa, bersama anak cucu mantu, Tuhan memberkati. Berkati Pendeta Argo Pariaji, berkati Bapak Pendeta Aristo Pariaji. Tuhan Yesus memberkati Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang beribadah kepadamu dengan setia. Maka Tuhan memberkati orang-orang yang setia pada Tuhan. Maka berkati Pak Henry dan keluarga, Bu Maria dan keluarga diberkati, Lina dan keluarga diberkati, Pak Andre, Bu Alin diberkati. Berkati Bu Intan bersama keluarga, berkati Bu Pingkan dan keluarga, Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan. Berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Boy dan keluarga, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Noldi dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus pasti memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin.